warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, jadi hari ini kita akan membahas dua materi. Nanti di akhir perkuliahan akan ada tugas untuk teman-teman. Silakan dikerjakan selama 1 minggu ke depan. Nah, yang akan kita bahas pertama kali pada siang hari ini adalah cash flow gradient, aritmetik, dan geometrik. Nah, ini teman-teman harapannya sudah tahu materi ini mau ngapain berdasarkan video yang sudah ditonton ya minggu lalu. Nah, sehingga hari ini saya tinggal mengulas gitu. Mengulas saja terkait materi ini. Nah, oke. Jangan lupa absen teman-teman. Kemudian saya mohon maaf sebelumnya kalau nanti ada kendala jaringan karena kebetulan yang lagi gangguan IndiHome dan Telkomsel dan saya memakai keduanya gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih tidak ada kendala. Kalau memang nanti di tengah-tengah ada kendala ya mohon dimaklumi. Oke, sudah saya record karena kemudian ini adalah deret gradien aritmetik. Nah, deret gradien aritmetik ini jadi kalau kemarin itu teman-teman kenal yang namanya annual ya, angsuran seragam. Angsuran seragam ini adalah angsuran yang dibayarkan sama di setiap periodenya, baik periodenya itu mingguan, harian, bulanan, tahunan gitu. Nominal yang dibayarkan tetap sama. Jadi kalau angsuran atau mungkin mau nabung nih ya, per bulannya 100.000, maka itu akan terus 100.000 sampai di akhir periode. Nah, sedangkan untuk deret gradien yang disimbolkan dengan huruf G, ini, di sini adalah angsuran seragam yang kumulatif gitu. Yang dikumulatifkan apakah angsuran seragamnya? Tentu saja bukan, karena kalau angsuran seragam itu dia sama. Gitu. Jadi kalau 100.000 ya akan 100.000 terus. Tetapi gradien ini adalah kenaikan atau penurunan sejumlah uang dalam jumlah yang sama. Nah, jadi kalau misalkan di sini 100.000, maka ini kalau kita ngomongin annual ya, di periode kedua juga tetap 100, periode ketiga 100, sampai periode KN 100. Nah, kalau kita ngomongin gradien ini adalah kenaikan. Jadi yang awalnya 100.000 ini naik, mungkin karena bunga, karena biaya administrasi, naiknya jadi 25.000. Sehingga di sini bayarnya tidak lagi 100, tetapi 125. Nah, kemudian di tahun yang ketiga, ini naik lagi. Jadi angsuran atau biaya di periode terakhir ditambah dengan biaya gradiennya. Gitu. Nah, itu adalah gradien. Deret gradien aritmetik ini biasanya digunakan dalam hal apa? Nah, jadi di sini sudah ada ya, dalam perawatan dan perbaikan peralatan mekanik. Nah, jadi apapun sih, tidak hanya peralatan mekanik. Kalau kita melakukan perawatan terhadap properti kayak bangunan gitu ya, rumah, tanah, kemudian kalau kita punya kendaraan, nah itu biasanya seringnya kita memakai deret gradien aritmetik. Kenapa begitu? Nah, hal ini juga yang menyebabkan deret gradien itu baru bisa diidentifikasi di periode kedua. Jadi di periode pertama kita nggak tahu apakah itu polanya adalah deret gradien atau tidak. Tetapi itu baru bisa diidentifikasi nanti di periode kedua. Di hari kedua, kalau periodenya harian ya, di bulan kedua, di tahun kedua, dan seterusnya. Mengapa seperti itu? Karena kalau kita kembali ke sini, biaya perawatan, katakanlah teman-teman punya motor nih, habis beli motor baru. Ini bulan apa? Bulan September. Bulan September ini beli motornya. Kemudian biasanya teman-teman akan mendapatkan fasilitas berupa servis gratis. Servis gratisnya berapa kali? Misal, dapat gratis servis sebanyak 10 kali. Tetapi servis gratis ini baru bisa
diklaim itu 1 bulan setelah pembelian. Atau mungkin diklaimnya berapa bulan gitu. Kalau kendaraan tuh biasanya selain bulan kilometer ya. Kalau kendaraan sekarang itu kalau saya nggak salah sih 2 bulan. 2 bulan dari pembelian pertama atau mungkin kalau kilometernya sudah sekian. Nah sehingga di periode pertama dia itu masih belum butuh perawatan. Gitu, dia masih belum butuh perawatan apapun. Atau contoh yang kedua, ini kalau motor lagi, kalau tadi kan dapat free service dan ganti oli. Free service dan ganti oli itu katakanlah hanya 1 tahun pertama ya. Jadi di tahun kedua itu kita sudah membayar secara mandiri. Nah maka pembiayaan yang kita keluarkan di tahun kedua sampai seterusnya, sampai motornya udah nggak bisa digunakan, itu adalah pembiayaan di luar di luar biaya pokok yang kita keluarkan. Biaya pokoknya apa aja? Biaya pokoknya bisa jadi bensin, kemudian biaya pajak ya, pajak tahunan itu adalah biaya pokok. Sedangkan kalau biaya servis, dia itu adalah aktivitas yang mengeluarkan biaya, tetapi kita tidak bisa tahu polanya. Gitu. Kalau kita ngikutin maunya dealer gitu ya, mereka kan punya tuh timeline-nya, servis 4 bulan sekali, ganti oli 6 bulan sekali gitu. Nah, tetapi kan biasanya timeline yang mereka berikan itu tidak dapat kita terapkan tepat waktu. Gitu. Jadi bisa jadi kok 2 bulan udah kendaraannya nggak enak nih, jadi itu butuh servis. Jadi servis tidak butuh 4 bulan. Nah, ini yang yang sering digunakan dalam direct gradient. Oke. Nah, nilai G disebut dengan nilai gradien dan pembayaran terjadi di setiap akhir periode ya pada saat kita membayar. Nah, ini adalah rumusnya, mencari P jika yang diketahui adalah gradiennya. Nah, nilai P jadi kalau silakan dibuka tabel konversinya, di situ ada notasi G di tabel konversi. Jadi nilai P dari arus kas di samping, kalau kita punya arus kas yang seperti ini, kita tahu gradiennya itu berapa. Nah, jadi gradien itu nominalnya sama. Itu nominal gradien itu sama. Kalau misalkan nominalnya adalah 100.000, maka nilai G di tahun kedua itu 100.000. Nilai G di tahun ketiga itu adalah 2 kalinya 100.000. Jadi ini G1, ini G2. Yang ini G3. G3 itu berarti 3 kalinya dari si gradiennya sampai G ke N. Gitu. Nah, jadi rumusnya ini pakai tabel konversi ya, seperti ini rumusnya G per G, I persen, N. Nah, jadi kalau dari rumusnya sih rasanya mudah ya. Mudah menghitungnya, maksudnya mudah mencari tahu nilai P-nya nanti ada berapa. Mungkin saya akan langsung saya mau langsung ke contoh soal, tapi ternyata belum. Nah, tadi itu kalau kita mencari P. Nah, kalau kita mencari A jika yang diketahui adalah gradiennya, nah tadi ini sudah saya singgung, A. Jadi kalau A itu tadi kan dia nominalnya sama ya, kalau kita bayarnya 100.000 atau kita mendapatkan uang 100.000 per bulan, maka dari periode 1 sampai periode ke N kita akan mendapatkan dengan jumlah yang sama. Nah, tetapi bagaimana kalau kita mau mencari besarnya angsuran ketika kita hanya mengetahui G-nya? Nah, itu bisa pakai rumus yang ini. Nanti penerapannya akan ada di contoh soal biar biar semakin paham. Nah, kemudian ini adalah summary rumusnya. Jadi untuk mencari P, mencari F, dan mencari A ketika kita lagi ngomongin gradien. Ketika kita lagi ngomongin si G-nya. Oke. Ya mohon maaf ini
delay. Saya nulisnya udah dari tadi, ternyata munculnya sekarang. Nah, ini kita langsung ke contoh soal. Pada soal dijelaskan bahwa serangkaian pembayaran dilakukan setiap akhir tahun sebesar 1 juta. Jadi pembayaran ini dibayarkan sebesar 1 juta di tahun kedua, 2 juta di tahun ketiga, dan 3 juta di tahun keempat. Nah, kalau kita buat, jadi pertama buat aja dulu gambar cash flow-nya. Gambar cash flow-nya adalah seperti ini. Tahun kedua ini 1 juta, tahun ketiga 2 juta, tahun keempat 3 juta. Tingkat bunga modal yang berlaku adalah 15% per tahun. Maka kita akan mencari nilai P dan juga nilai A. Nah, dari sini hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan apakah kita dapat menggunakan rumus gradien di dalam soal ini. Caranya bagaimana? Caranya tadi kenaikan gradien itu kan selalu sama ya. Jadi di sini kalau di tahun kedua dia 1 juta, tahun ketiga dia 2 juta. Dia 2 juta, ini kan dia naiknya 1 juta. Kemudian dari tahun kedua ke tahun ketiga dia naiknya berapa? Juga sama ya, 1 juta. Nah, artinya ketika dia mengalami kenaikan yang sama sampai akhir periodenya, itu artinya dia dapat digolongkan dalam deret gradien dan aritmatika. Berbeda ceritanya kalau misalkan di tahun kedua 1 juta, di tahun ketiga di sini 1.500.000, di tahun keempatnya 3 juta. Nah, itu kan perubahan nominalnya dari tahun kedua ke tahun ketiga, dari tahun ketiga di tahun keempat itu dia tidak sama, fluktuatif. Nah, ketika dia fluktuatif itu kadang-kadang sama, kadang-kadang lebih kecil, kadang-kadang lebih besar. Nah, maka kita tidak bisa menyelesaikan soal tersebut dengan rumus gradien. Nah, jadi kalau di sini kita pastikan bahwa selisihnya sama. Selisihnya adalah 1 juta. Sampai akhir periode. Nah, artinya kita dapat menggunakan rumus gradien. Jadi, kembali ke rumus yang sebelumnya. Kembali ke rumus yang tadi, kita akan menghitung P dan A-nya. Oke. Nah, kemudian ini jawabannya, ini soalnya ya, biar nggak lupa. Nah, ini adalah rumus. Kok nggak kelihatan? Ini adalah rumus yang akan kita gunakan. Nah, kemudian di sini diketahui apa yang dapat kita ketahui dari soal ini. Nah, pengerjaan soalnya nanti teman-teman bebas aja sih ya. Jadi yang penting tahu aja mana yang diketahui. Jadi kalau saya sih lebih nyaman saya drop down dulu mana yang saya dapat dari soal gitu. Nah, jadi di sini diketahui N periode ya. Periodenya diketahui bahwa dia berakhir di periode keempat. Dari mana kita tahu? Karena pada soal tidak dijelaskan, pada soal kan tidak dijelaskan ya bahwa tahun keempat ini adalah akhir periode. Tetapi pada soal juga kita tahu bahwa tidak ada lagi nih periode selanjutnya. Gitu. Jadi misalkan pada tahun keempat, hal ini berturut-turut terjadi sampai tahun kesekian. Nah, itu kan artinya N-nya adalah si tahun kesekian itu tadi. Tetapi di sini dia tidak dikatakan N-nya ini terus atau tidak gitu. Nah, jadi kita akan mengasumsikan dari soal ini N-nya itu hanya 4. Karena dia dijelaskan hanya sampai tahun keempat. Kemudian selain itu, apa yang kita ketahui adalah I-nya. I-nya sebesar 15% per tahun. Selain I, apalagi? Nah, ini ya aduh maaf. Nah, jadi selain I apalagi yang kita ketahui? Nah, tadi kan kita tahu ya, kita mau mencari P dan A. Dan dari soal, dari pola cash flow yang kita buat, kita tahu bahwa dia dapat diselesaikan dengan
rumus gradien. Nah, maka artinya ketika kita sudah menyatakan bahwa ini bisa diselesaikan dalam gradien, dan yang dicari itu bukan gradien, maka kita harus tahu dulu nilai gradiennya berapa. Nah, gradiennya berapa? Gradiennya di sini tertulis 1 juta. Jadi gradien itu adalah kenaikan ya, kenaikan atau penurunan. Jadi dia tidak hanya naik. Bisa jadi nanti dari 3 juta ke 2 juta ke 1 juta. Kalau pada soal ini kan berapa ini? Dari 1 juta ke 2 juta dan ke 3 juta. Dia turunnya 1 juta di setiap periode ya. Periode sekarang dan akan datang turun 1 juta. Periode yang akan datang ke periode selanjutnya juga turun 1 juta. Begitupun dengan di soal. Jadi dari periode 2 ke periode 3 dia naik 1 juta. Sedangkan dari periode 3 ke periode 4 dia juga naik dengan jumlah yang sama yaitu 1 juta. Maka 1 juta ini adalah gradiennya. Gitu. Nah, karena kita sudah mendapatkan semua ya, kan kalau dari rumus ini kan yang kita butuhkan hanya I dan M, serta G-nya. Nah, ini sudah kita dapatkan semua, jadi tinggal dihitung, dimasukin ke tabel. Oke, nah ini dengan rumus ini, kita dapat nilai P-nya adalah 3.790.000. Dan nilai A-nya adalah 1.326.000. Oke. Bentar. Dan nilai A-nya adalah 1.326.000. Nah, jadi kalau kita kembali ke cash flow-nya, tadi 211. Di cash flow-nya ini diketahui di akhir tahun kedua kita melakukan pembayaran sebesar 1 juta, akhir tahun ketiga ini adalah 2 juta, dan akhir tahun keempat 3 juta. Padahal tadi di A yang kita dapatkan, kita mendapatkan angka sebesar 1.326.000. Nah, pertanyaannya apakah 1.326.000 ini tadi tahun kedua, 3, 4, ini 1 juta, ini 2 juta, ini 3 juta. Nah, apakah 1.326.000 ini kita jumlahkan ke sini atau enggak usah? Gimana? Jadi di akhir tahun kedua kita hanya jadinya membayarkan 2.326.000. Di tahun ketiga ini tinggal ditambahkan. Jadi 3 juta berapa? 3.300.000. Di tahun keempat kita harus membayarkan 4.300.000. Apakah harus ditambahkan atau tidak usah? Nggak usah ya. Dia tidak usah ditambahkan. Kenapa? Karena pada soal ini itu kita hanya pengen tahu kalau saya mau bayarnya di depan, saya bayar semua gitu, saya butuh duit berapa ya daripada saya nyicil sampai 4 tahun. Gitu. Ternyata kalau kita mau bayar di depan, kita harus punya dana 3.790.000 dengan suku bunga yang berlaku. Nah, kemudian kalau pada soal yang B ini kan pertanyaannya seperti karena kita mulai membayarnya itu di tahun kedua, apakah tidak bisa kalau saya bayarnya itu dari tahun pertama saya angsur aja lah, atau nanti hitungannya pun sama. Nominalnya pun nominal di akhirnya nanti kurang lebih akan tidak jauh berbeda. Nah, jadi kalau mau bayar per tahun selama 4 tahun ya kita akan akan mengeluarkan dana sekian, 1.326.000 setiap tahunnya, dan itu berlaku sampai 4 tahun. Akan berhenti di tahun keempat.
Nah, kemudian untuk contoh soal yang lain, tadi di depan sudah saya singgung ya teman-teman, kalau gradien itu kita tuh baru bisa, memang gradien itu aturannya adalah kita menghitungnya dari periode kedua. Ketika teman-teman punya 3 periode, ya tetap aja dihitungnya dari periode kedua. Itu tidak bisa dia dimulai di periode pertama. Di sini, pada contoh soal ini, gradiennya, cash flow-nya itu muncul sejak tahun pertama. Gitu ya. Kita mengeluarkan uang itu sudah kita lakukan sejak tahun pertama. Artinya kita kan sedang tidak melakukan perawatan ini artinya. Kenapa? Karena perawatan itu biasanya baru bisa dilakukan di periode selanjutnya. Jangankan kita beli kendaraan ya, kalau mungkin teman-teman ke periksa gigi deh. Periksa gigi ini sekarang kan sudah ada garansinya. Tambal gitu. Tambal gigi ini garansinya 1 bulan. Jadi kalau selama 1 bulan ke depan tidak ada masalah, silakan datang dan tidak perlu membayar. Nah, sedangkan kalau sudah lewat 1 bulan ya ketika ada masalah harus membayar. Gitu. Jadi semua itu rasanya sekarang sudah punya garansi gitu, atau mungkin penundaan pembayaran selama 1 tahun. Nah, di sini suatu perusahaan melakukan pembayaran setiap akhir tahun sebanyak 5 juta di tahun pertama, 6 juta di tahun kedua, dan meningkat dengan pola yang sama sampai tahun keempat. Meningkat dengan pola yang sama. Nah, jadi kalau di tahun pertama kita bayarnya 5 juta, dan di tahun kedua kita bayarnya 6 juta, maka berapa yang akan kita bayarkan di tahun ketiga dan keempat, karena kan dia berhentinya sampai tahun keempat. Dengan pola yang sama. Nah, polanya gimana? Polanya dia mengalami kenaikan sebesar 1 juta. Maka di tahun ketiga dan di tahun keempat dia juga akan mengalami kenaikan dari periode terakhirnya. Jadi di tahun ketiga akan ditambahkan 1 juta dari periode kedua, periode di tahun kedua. Dan selanjutnya, di tahun keempat akan ditambahkan 1 juta dari periode terakhir sebelum di tahun keempat. Tahun terakhir artinya di tahun ketiga. Nah, sehingga kita dapat cash flow seperti ini. 5 juta, 6 juta, 7 juta, dan 8 juta. Nah, oke, arus pembayaran seperti ini tidak dapat diselesaikan secara langsung dengan rumus yang ada karena polanya tidak mengikuti. Kenapa polanya tidak mengikuti? Karena pada deret gradien polanya itu selalu dimulai di periode kedua. Sementara pada soal ini kita sudah punya cash flow, kita sudah punya aliran dana sejak periode pertama, atau kalau berdasarkan soal sih tahun pertama. Nah, gimana kalau nanti teman-teman punya case seperti ini, seandainya yang di periode pertama ini dihapus, dia nggak ada. Dia di sini tidak dijelaskan cash flow-nya berapa. Gitu. Maka teman-teman bisa menghitung nilai P dan nilai A-nya hanya dengan menggunakan 3 data ini persis seperti soal sebelumnya. Nah, tetapi karena sekarang kita punya aliran dana di tahun pertama, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita membagi cash flow tersebut berdasarkan aktivitasnya, berdasarkan perilakunya. Gitu. Nah, di soal ini adalah diagram yang kita tahu ya, ini sama persis dengan yang ada di soal. Ini kalau teman-teman lihat yang ada di sini, ini sama persis saya copy paste ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah diagram data yang lengkap. Diagram data lengkapnya. Nah, ini kan sebetulnya kita mau menyelesaikan dengan cara gradien ya. Kenapa dengan cara gradien? Karena kita tahu selisihnya, karena gradien tadi kan dimulai di tahun kedua ya. Selisih dari periode kedua ya. Jadi selisih di tahun kedua dan tahun ketiga ini 1 juta, selisih di tahun ketiga dan tahun keempat ini juga 1 juta. Nah, artinya dia bisa diselesaikan dengan rumus gradien. Nah, setelah kita
buat diagram data lengkapnya, maka selanjutnya adalah kita membuat diagram gradiennya. Buat diagram gradiennya dengan gambar ini grafik ya. Grafik yang sama, ini kan seperti ini jadinya 1, 2, 3, 4. Maka di tahun kedua dia ada 6 juta, tahun ketiga dia ada 7 juta, tahun keempat dia ada 8 juta. Oke. Nah, kemudian yang tahun pertama bagaimana? Tahun pertama kalau kita buatkan dia sendiri, maka dia di sini dia sendirian. Nah, apakah ini bisa diselesaikan? Kalau kita mau ngitung OP dan A ya, kalau kita mau ngitung P dan A menggunakan diagram yang ini, jelas nggak bisa, karena kan kita masih punya 5 juta nih. 5 jutanya terus nanti digimanain, apakah mau dijumlahkan atau seperti apa? Atau sebaliknya, kita mau menghitung P dan A ini pakai diagram yang ini aja. Jadi kita nggak mau pakai rumus gradien, apakah bisa? Nggak bisa juga, karena kita masih punya aliran dana yang sangat banyak di periode selanjutnya. Nah, lalu bagaimana? Yang paling mudah adalah teman-teman kita nggak boleh lupa ya. Kita tidak boleh lupa bahwa gradien itu erat sekali kaitannya dengan dengan annual. Kenapa dia kaitannya sangat erat? Karena biasanya dalam diagram data lengkap harus diingat ya, gradien itu dimulai di periode kedua. Tetapi kalau kita punya data yang lengkap dan dia itu dimulai dari periode pertama, biasanya nominal yang ada di tahun pertama itu adalah nominal annualnya. Nominal apa berarti? Angsuran seragamnya, nominal pembayaran seragamnya. Sehingga sisanya itu, sisa di periode selanjutnya itu adalah si pola gradiennya. Di sini sudah saya buatkan juga. Nah, jadi kita buat diagram data annualnya. Karena gradien, sekali lagi ya, karena gradien itu dimulainya di tahun kedua, maka berapapun nominal yang ada di tahun pertama itu bukan gradien. Ini kebetulan sama ya selisihnya, jadi kalau misalkan dari sini ke sini ke sini selisihnya kebetulan sama. Kalau misalkan dari periode 1 ke periodenya 2 ini berbeda, jadi yang lainnya 1 juta, ternyata mereka selisihnya 2 juta, yang nggak ada masalah. Gitu. Karena yang harus sama itu sejak periode kedua, sejak tahun kedua, sejak hari kedua, sejak bulan kedua. Gitu. Nah, jadi berapapun nominal yang ada di tahun pertama itu adalah fungsi seragamnya. Nah, jadi karena di sini tertulis 5 juta, maka kita dapat mengasumsikan untuk menyelesaikan soal, kita dapat mengasumsikan bahwa besarnya angsuran seragam di tahun pertama sampai tahun keempat itu adalah sebesar 5 juta. Dasarnya dari mana? Dari cash flow-nya. Gitu. Dari cash flow-nya sudah ada, sudah tersedia. Jadi kan kita nggak membuat-buat nih angka 5 juta dari mana. Nah, sehingga dibuatlah diagram data annual 5 juta di setiap tahunnya. Artinya apa? Uang 5 juta ini sudah pasti dikeluarkan oleh si perusahaan itu. Uang 5 juta ini sudah pasti dikeluarkan. Karena kalau di sini dilihat dari data lengkapnya kan dia tidak ada yang turun ya. Tahun pertama 5 juta, tahun kedua tidak tiba-tiba di bawah 5 juta gitu kan, tidak. Semuanya di atas 5 juta. Nah, sehingga sudah pasti di tahun pertama sampai tahun keempat
perusahaan akan mengeluarkan uang sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya gimana? Cari selisihnya. Di tahun kedua, karena angsurannya 5 juta, otomatis di sini masih ketinggalan 1 juta. Masih ketinggalan, masih tersisa ya. Masih tersisa 1 juta yang belum kita buatkan diagram. Kemudian di tahun ketiga, karena di data lengkapnya itu adalah 7 juta, sedangkan di annualnya 5 juta, maka masih ada selisih 2 juta. Di tahun keempat, tahun terakhir, dari 8 juta ke 5 juta masih selisih 3 juta. Kalau teman-teman perhatikan, ini adalah gradien. Dari 1 ke 2 plus 1. Dari 2 ke 3 ini juga plus 1. Sehingga ini adalah bentuk gradien. Karena sama, jadi bisa kita buatkan diagram data gradiennya. Nah, pada diagram data gradien ini kita dapat menyelesaikan dengan metode gradien karena polanya sudah sesuai. Kenapa polanya sudah sesuai? Karena di tahun pertama dia tidak ada aktivitas cash flow-nya. Kemudian yang lainnya gimana? Kan tadi di sini ada berapa? 5 juta, ada 6 juta, ada 7 juta, ada 8 juta. Itu nanti akan kita selesaikan dengan metode annual karena kita sudah punya diagram data annualnya. Itu. Nah, jadi pastikan kalau teman-teman ketemu cash flow yang dimulai dari periode pertama, sedangkan polanya itu bisa diselesaikan dengan pola gradien, maka pisahkanlah dulu datanya. Pisahkanlah dulu data annualnya mana dan data gradiennya itu yang mana. Kalau udah kayak gini gimana? Tinggal dikerjain. Jadi A tadi, maka berapa nilai P ya? Untuk mencari nilai P keseluruhan adalah dengan menjumlahkan nilai P annual dan P gradien. Kenapa? Karena di sini kita punya 2 P. P annual dan juga P-nya si gradien. Gitu sih. Kalau kita cuma ngitung P-nya annual dan kita tidak menjumlahkan gitu ya, kalau kita tidak menjumlahkan kedua P ini, PA dan PG, artinya kita tidak dapat menyelesaikan diagram data lengkap kita. Karena kan uang yang kita punya itu sebetulnya sebesar ini ya, 5, 6, 7, dan 8. Gitu. Nah, jadi harus dijumlahkan. P annual ditambah P-nya gradien menggunakan rumus untuk menghitung P jika annual yang diketahui dan menghitung P jika yang diketahui adalah gradiennya. Tinggal dimasukin, annualnya ada 5 juta, 15%,4 ini sama, I dan N-nya, kemudian gradiennya tadi adalah 1 juta, sehingga P-nya kita dapatkan sebesar 18.650.000. Gitu. Jadi kalau kita punya uang pada saat ini 18.650.000, kita nggak perlu bingung-bingung nyari 5 juta sampai 8 juta dalam 4 tahun ke depan. Pakai aja uang ini dengan suku bunga 15% dimasukkan ke instrumen investasi gitu ya yang bisa memberi yang sesuai dengan keinginan si perusahaan. Udah, jadi si pembayaran di tahun kedua sampai keempat itu udah di tahun pertama sampai tahun keempat itu sudah tidak akan terganggu lagi. Jadi nggak perlu lagi perusahaan tersebut nyari duit 5 juta di tahun pertama, 6 juta di tahun kedua, dan seterusnya. Cukup dengan menyimpan 18.650.000 aja, maka sudah terselesaikan. Tuh. Karena sekali lagi ini dikembalikan ke tujuan awal ya, kita pengen tahu ini kalau kita punya pilihan seperti pada soal, mana yang bisa kita analisa lagi dan kita ambil kondisi finansialnya yang dapat sesuai dengan kemampuan si perusahaan tersebut. Gitu.
Nah, kemudian, oh iya belum selesai. Kemudian berapa A-nya? Nah, untuk mencari A keseluruhan, A total, kalau di sini, adalah dengan menjumlahkan nilai A pada annual dan A pada gradien. Ini AA ya, AA plus AG-nya. Gitu. Untuk A annual pada diagram annual itu sudah tidak perlu dihitung lagi, karena kan ini sudah sama ya, 5555 gitu, udah ketahuan gitu. Per bulannya dia, per tahunnya dia harus mengeluarkan dana 5 juta rupiah. Nah, jadi annualnya udah ketahuan. Tinggal kita menghitung annual pada gradiennya. Didapatkan 6.326.300 rupiah. Nah, jadi dari soal ini, si perusahaan ini punya 3 pilihan. Gitu. 3 pilihan pembayaran. Yang pertama, sesuai soal, dapat dibayarkan 5 juta di tahun pertama, 6 juta di tahun kedua, 7 juta di tahun ketiga, dan 4 juta di tahun keempat. Atau jadi, tadi 6 juta, 7 juta, dan 8 juta di tahun keempat. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, mengangsur setiap tahunnya. Sejumlah 6.326.300 rupiah. Atau pilihan yang pertama tadi, kan kita bayarnya masih di akhir tahun nih. Berarti kita harus cari uang sebanyak 18 juta sekian tadi ya, dinilai P-nya. 18 juta sekian, biar dalam 4 tahun ke depan kita nggak kebingungan gimana cara membayar si angsuran ini atau membayar si kewajiban kita ini tadi. Gitu. Nah, jadi tinggal dipilih aja mau yang mana. Nah, itu untuk deret gradien. Deret gradien ini relatif lebih sederhana karena dia ini melengkapi aja sih, melengkapi dari tabel bunga yang sebelumnya, melengkapi teori bunga yang sebelumnya. Jadi melengkapi si annual-nya, melengkapi si P dan F-nya. Makanya dia cenderung udah lebih sedikit udah selesai sih kayaknya ini materinya. Iya, ini sisanya hanya contoh soal. Nah, jadi yang perlu diperhatikan dalam gradien itu apa? Yang perlu diperhatikan adalah pola cash flow-nya. Di sini. Pola cash flow-nya. Pola cash flow-nya itu peningkatan atau penurunannya itu sama atau tidak. Jadi 5 ke 6, 1 juta, ini 1 juta, ini 1 juta. Nah, artinya kita bisa menyelesaikan ini dengan cara gradien. Kemudian kalau dia sama, langkah selanjutnya adalah mencari tahu apakah di periode pertama ada aktivitas aliran dananya atau tidak. Kalau tidak ada, langsung selesaikan. Kalau ada, maka dipecah dulu. Dipecah dulu seperti soal ini. Oke, kemudian ke contoh soal yang selanjutnya ini ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman? Belum ya? Oke. Nah, contoh soal belum. Contoh soal selanjutnya. A ingin membeli mobil baru. Dia menabung sekarang untuk menutup biaya pemeliharaan mobilnya. Perawatan dimulai dari tahun kedua sebesar $100 dan tiap tahun naik $100 sampai tahun kelima. Berapa uang yang harus ditabung sekarang jika suku bunganya 5% per tahun? Nah, ini kasusnya si A ini nggak mau ngeluarin per tahun. Maksudnya kalaupun dia bekerja, ya hasil dari pekerjaannya itu tidak lagi dia simpan untuk biaya perawatan kendaraannya dia. Dia maunya udahlah dari awal aja nggak apa-apa mengeluarkan dana yang relatif besar, tapi sampai dalam 5 tahun ke depan ini mobilnya nggak kenapa-kenapa gitu. Tidak bingung kalau mobilnya kenapa-kenapa.
Gitu. Berapa uang yang harus ditabung sekarang? Artinya ini mencari P-nya ya teman-teman. Karena keywordnya ada di sekarang. Berapa uang yang harus ditabung pada saat ini. Nah, diketahui apakah ini gradien atau bukan. Jadi yang diketahui ini tolong G-nya itu diabaikan dulu ya. Jadi tulis saja dulu apa yang diketahui. Perawatan dimulai tahun kedua sebesar 100 dan naik setiap tahun sampai tahun ke-5. Artinya N-nya adalah 5. Tingkat suku bunganya adalah 5%. Yang ditabung sekarang, yang ditanya adalah P. P ini kan bisa diselesaikan kalau kita tahu future-nya berapa. Jadi kayak 5 tahun kemudian totalnya sekian. Kalau di sini dijelaskan, maka kita bisa langsung cari P dari F. Selain dari F, kita bisa mencari P itu dari A, dari annual-nya. Gitu. Cicilan per tahunnya berapa? Cicilan per tahunnya berapa sampai di tahun ke-5 sehingga kita bisa tahu nilai P-nya. Tapi pada soal ini kita nggak bisa pakai A karena di periode pertama tidak ada cash flow-nya. Cash flow-nya tidak diketahui, aliran dananya nggak tahu. Aliran dana untuk perawatan ya. Aliran dana untuk perawatannya kita nggak tahu ada berapa rupiah. Sehingga kita tidak bisa menghitung dari nilai annual-nya. Yang ketiga berarti kan dari gradien. Dari gradien bisa atau enggak, maka cek gradiennya. Cek perubahan dari periode sebelumnya ke periode sekarang. Ini bertambah 100, ini juga nambah 100, ini juga nambah 100. Nah, artinya kenaikan biayanya dari tahun ke tahun konstan, sama 100 rupiah. 100 dolar. Nah, artinya dari sini kita bisa tahu kalau kita bisa menyelesaikan dengan metode gradien. Tinggal dicari deh gradiennya berapa. Gradiennya ya ini, selisihnya ya 100, 100, 100. Angka yang sama ini. Gradiennya adalah 100. Tinggal cari P-nya, udah ini tinggal masukin tabel ya teman-teman, angkanya. Dimasukkan ke tabel, kemudian dihitung. Dapatlah 823,7 dolar. Gitu. Jadi si A ini kalau mau tidak khawatir terkait biaya perawatan kendaraannya sampai 5 tahun, artinya di tahun 2021 ini dia harus punya uang 824 dolar untuk dia investasikan. Dia investasikan kah, dia tabung kah, dia apain gitu. Pokoknya harus digunakan dengan instrumen keuangan biar si bunganya itu juga berpengaruh. Nah, kalau nabungnya nabung pribadi gitu ya, disimpan di tabungan pribadi yang ada di rumah ya jelas tidak akan terpenuhi gitu. Selanjutnya ini contoh soal lagi. Ya, ini udah selesai. Kemudian ini contoh soal. Bu Dewi beli mesin. Bu Dewi beli mesin lah ya gitu. Mesin ini memerlukan biaya operasi dan perawatan 120 juta di tahun pertama. Dan akan meningkat sebagai berikut dalam tabel. Oh, berarti tabelnya ini sudah diketahui. Berapa uang yang harus didepositokan sekarang untuk menutupi biaya bila menutupi biaya-biaya tersebut bila suku bunganya 5% per tahun. Gitu. Nah, jadi Bu Dewi pada saat beli mesin dia sudah tahu nih perkiraan harga perawatannya. Perawatan dan biaya operasi ya di sini di tahun pertama 2, 3, 4, dan 5. Maka berapa yang harus didepositokan sekarang? Nah, yang ditanyakan adalah si P-nya. Yang ditanyakan P-nya. Yang diketahui N. N ya di sini teman-teman. N-nya ada 5 tahun. Kemudian I-nya.
I-nya berapa? Oh, di sini 5%. I-nya 5%. Nah, untuk mencari P, kita bisa pakai F, A, dan G. Cek lagi, ada nggak nilai future-nya? Dari tabel tidak dijelaskan nilai F, berarti F tidak dapat digunakan. Kalau saya mau hitung pakai rumus annual, bisa atau enggak? Cek dulu. Cek dulu apakah pada tabel ini itu dia ada isinya terus gitu dari periode 1 sampai periode terakhir. Ternyata ada, semuanya ada cash flow-nya. Tapi cek lagi apakah cash flow-nya sama dari tahun ke tahun. Karena kita bisa pakai rumus annual jika cash flow-nya sama. Ternyata cash flow-nya berbeda. Artinya saya nggak bisa pakai A. Kemudian yang terakhir kita pakai G. Bisa atau enggak? Cek dulu perubahan dari tahun yang satu ke tahun yang lain. Kalau mau ngitung gradien, sebetulnya simple ya, kita tidak perlu menginkludkan si tahun pertama. Jadi hitung aja pola cash flow pertambahan atau pengurangan mulai tahun kedua. Jadi dari tahun kedua ke tahun ketiga ini bertambah 30 juta. Tambahnya 30 juta, dari tahun ketiga ke tahun keempat ini juga nambahnya 30 juta. Dari tahun keempat ke tahun kelima ini juga bertambahnya 30 juta. Penambahannya sama. Karena penambahannya sama, maka kita bisa menghitung nilai P dengan rumus gradien. Betul? Salah ya? Karena kalau kita mau menghitung dengan rumus gradien, artinya di tahun pertama tidak ada aliran dananya. Sementara pada tabel sudah jelas nih, di tahun pertama sudah muncul aliran dana. Nah, lalu bagaimana cara kita menyelesaikan? Cara kita menyelesaikannya menggunakan contoh soal yang kedua ya tadi kalau saya nggak salah. Jadi dipisahkan dulu. Buat diagram pada masing-masing cash flow-nya. Gitu. Nah, jadi kalau ada kasus kayak gini, tips dan triknya adalah jelas kita tidak bisa menggunakan notasi F ya. Kita tidak bisa menggunakan si future-nya. Karena selain tidak ada juga nggak kepake gitu si F-nya. Yang bisa kita gunakan adalah si annual-nya dan si G-nya. Jadi dipisahkan. Dibuat dulu diagram data secara lengkapnya seperti apa. Kemudian diagram data secara annual-nya. Tadi ya, jadi kalau kita mau menyelesaikan secara gradien, sedangkan di periode pertama itu ada aliran dana, maka aliran dana yang ada di tahun pertama itu adalah si annual-nya. Si kondisi seragamnya yang artinya dari tahun pertama sampai tahun kelima, Bu Dewi itu harus punya uang 120 juta. Banyak banget ya ini Bu Dewi nggak tahu ini beli mesin apa. Tuh. Kemudian diselesaikan. Jadi kalau mau apa yang ditanya di sini, yang harus didepositokan sekarang. Nah, maka harus tahu P dari diagram data annual-nya dan P dari diagram data gradiennya. Oke. Ini tinggal dicari. Ini salah ya, gradiennya bukan 100 ya. Gradiennya ini adalah 30 juta. Gradiennya ini adalah 30 juta. Sehingga didapatkan nilai P-nya, uang yang harus didepositokan oleh Bu Dewi di tahun ini sebesar 766.590
Rp1.000. Jadi kalau Bu Dewi punya duit segini gedenya di tahun ini, artinya mesin tersebut akan dapat terus bertahan sampai tahun ke berapa ini? Tahun ke-5, sampai tahun ke-N. Gitu. Nah, itu untuk gradient, make sure teman-teman paham konsepnya. Gradient itu nilainya sama, ya, sama, perubahan eksponensialnya itu selalu sama. Kemudian dia itu bisa naik, bisa juga turun. Kalau pada soal ini kan kita semua naik ya, nominalnya dari 120 ke 150 ke 180. Sedangkan kalau dia turun itu juga bisa. Nanti pada soalnya teman-teman itu cash flow-nya akan turun dari periode ke periode yang lain. Kemudian pastikan di periode pertama dia tidak memiliki aliran dana apapun. Jadi kalaupun di tahun pertama ada aliran dana, maka bongkar lagi cash flow-nya. Bongkar lagi cash flow-nya sesuai dengan aliran dana yang ada. Pakai si annual dan menggunakan si gradient. Sampai sini sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya, Bu. Iya, ini siapa? Ini, ya, jadi bertanyanya ini siapa? Kayak sambil dipikir-pikirin dulu. Oh, Siti Mardia. Bukan tadi yang di contoh cash flow ada di tahun pertama itu annualnya itu meningkat. Kalau misalnya kasusnya menurun itu gimana, Bu, untuk annualnya? Apakah dicari yang terendah juga? Oke, gimana kalau kasusnya turun gitu ya? Iya, Nah, Bu. itu sebetulnya tugasnya teman-teman sih nanti. Coba nanti tugasnya dikerjakan dulu. Minggu depan saya kasih jawabannya ya. Ini harusnya minggu ini saya ngasih Siap, Bu. jawaban dari Siap. tugas sebelumnya ya teman-teman, tapi Oke. Oke, Bu. belum saya rapikan. Jadi mohon maaf, saya belum rapihin jawabannya. Nanti dicoba-coba ya, Mardia. Baik, Bu. Oke. Ada lagi? Mungkin sambil saya istirahat sebentar ya. Silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sambil saya siapkan materi selanjutnya. Oke, saya lanjutkan. Kali ini kita belajar tentang bunga nominal dan bunga efektif. Jadi sudah hampir 4 minggu ini ya kita tuh belajarnya tentang sama III gitu. Interestnya berapa persen. Nah sebetulnya kalau kita mau ngomongin interest itu, patokannya itu apa sih? Apakah suku bunga? Apakah tingkat suku bunga? Astagfirullah. Sampai mana tadi? Sampai bunga ya. Nah, jadi tingkat suku bunga yang berlaku, yang kita ketahui kalau teman-teman nabung, teman-teman mau investasi, teman-teman mau beli obligasi, teman-teman mau ikut reksadana, itu adalah tingkat suku bunga tahunan. Kemudian bagaimana cara kita menentukan tingkat, kalau kita mau ngitung, kalau kita misalkan mau pinjam uang atau mau meminjamkan uang itu dalam tenor bulanan gitu ya. Jadi dibayarnya ini per bulan, tidak perlu per tahun. Nah, maka kita harus ngitung dulu nih tingkat suku bunga yang berlaku bulanan
dari tingkat suku bunga tahunan yang sudah kita ketahui itu tadi. Nah, di sini kita akan belajar itu bunga nominal dan bunga efektif. Nah, arus dana ini bisa pengeluaran, bisa juga pemasukan ya, bisa yang kita terima dan yang kita bayarkan. Dan suku bunga itu umumnya terjadi pada akhir periode, di mana akhir periodenya itu dalam satuan waktu tahunan. Nah, namun bagaimana faktanya? Umumnya dalam dunia usaha yang paling erat kaitannya dengan bunga ini kan bank ya, perbankan. Leasing itu kan juga leasing itu kan juga mengacunya pada perbankan. Nah, pada dunia perbankan, dunia pinjam meminjam, baik di bank beneran ini bank yang benar-benar bank A, B, C gitu, atau mungkin menggunakan pihak ketiga, koperasi. Tadi kalau kita mau nyicil motor pakai leasing, KPR, kalau mau nyicil rumah. Pada faktanya, arus dana itu dapat terjadi setiap saat. Jadi tidak hanya dalam jangka waktu tahunan saja. Gitu. Jadi bisa jadi harian. Kalau sekarang itu mungkin teman-teman sudah akrab nih sama pinjaman online. Pinjaman online itu kan kebanyakan mereka menerapkan sistem bunga harian. Kemudian nyicil motor itu kan juga sebetulnya per bulan ya, bulanan tidak tahunan. Gitu. Kemudian apalagi nih? Banyak lah ya, banyak sekali aktivitas keuangan itu yang dilakukannya tidak dalam satuan tahun. Nah, jadi kalau kemarin-kemarin kita belajarnya itu bunganya sekian persen per tahun, bunga sekian persen per tahun. Nah, maka di akhir tahun kesekian jadi berapa? Nah, gimana nih kalau kita punya kasus bunganya itu tidak tahunan, periodenya itu tidak tahunan, tetapi bulanan atau mungkin malah 1,5 tahun. 1,5 tahun itu kan 18 bulan atau 1 tahun plus 6 bulan. Gitu. Nah, itu seperti apa? Nah, kemudian suku bunga itu tadi itu juga bisa terjadi dalam bulanan, harian, bahkan mingguan juga bisa. Tergantung perjanjiannya seperti apa. Nah, itu ternyata harus dihitung walaupun hasil bunganya itu tidak terlalu jauh. Jadi misalkan bunga tahunannya 12%. Maka bunga bulanannya berapa? Kalau kita mau memperkirakan ya udah 12 dibagi 12% nih ya, dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena 12% itu adalah suku bunga tahunan. Satu tahun terdiri dari 12 bulan. Nah, tenor kita tadi itu kan kita mau bayar bulanan. Ya udah 12% dibagi 12 bulan, 12 kali kita membayar. Artinya bunga per bulannya adalah 1%. Nah, jadi nanti hasilnya itu tidak akan terlampau jauh, tetapi teman-teman harus tahu nih, cara ngitungnya itu seperti apa. Karena kalau kita ngitung pakai tabel konversi yang teman-teman sudah dapatkan kemarin, jelas bunga yang hasilnya bulat itu yang bisa kita hitung. 12%, 15%, 20%. Gimana kalau kita ketemu bunga 12,57%? Gitu ya, artinya kita harus ngitung, bukan menghitung manual sih ya, itu semua ada sistemnya. Tetapi tabel konversi itu adalah tabel yang dapat memudahkan kita. Jadi memperkirakan, oh kira-kira nanti dapatnya segini loh. Kira-kira dapatnya segitu. Seperti itu. Nah, jadi kalau tabel konversi itu tadi diaplikasikan di dalam dunia profesional, itu hanya berlaku ketika kita mau melakukan forecasting. Gitu ya. Jadi penerapannya harus dihitung beneran. Karena kalau kita menerapkan, kalau kita ngasih orang nih ya, A pinjam duit nih ke B. B ngasih bunga 12% dan ngasih bunga 12,35%, itu nominalnya akan berbeda. Kelihatannya sih memang sedikit, tapi kalau nanti kita hitung dengan benar itu lumayan perbedaannya. Nah, jadi harus dihitung dengan teliti. Tidak bisa lagi kita pakai tabel konversi kalau di dunia profesional.
Tapi jangan sedih, sudah banyak sistem-sistem yang bisa membantu kita memperhitungkan secara akurat ya teman-teman. Terutama nanti kalau teman-teman mungkin berkarir di bank itu ya jelas bank itu pasti punya konverternya. Oke. Nah, bunga yang kita kenal itu adalah bunga nominal dan juga bunga efektif. Bunga nominal adalah tingkat suku bunga per tahun yang mengabaikan time value of money. Jadi bunga nominal itu kayak bunga per tahunnya berapa? 15%. Oh ya udah 15%, berarti sorry, gampang hitungnya ya. 12%. Oh ya udah 12%, berarti per bulannya 1%. Nah, itu kita mengabaikan time value of money-nya. Nah, sedangkan kalau bunga efektif itu kita mempertimbangkan konsep dari time value money. Jadi kalau bunga tahunannya 12%, artinya bunga bulanannya itu bisa 1,xx%. Nah, jadi di luar si angka 1 itu pasti itu akan ada ekornya. Nah, itu kita menginkludkan si ekor dari bunga pokok 1%-nya itu tadi. Nah, itu namanya bunga efektif. Ya Allah. Nah, bunga nominal ini sangat mirip sekali dengan bunga sederhana. Jadi, tadi ya dia mengabaikan nilai waktu, time value for money-nya, time value of money-nya. Nah, sehingga untuk mengetahui suku bunga per periodenya itu kita bisa menghitung dengan cara yang sederhana. Kalau suku bunga per periode di sini I ya, notasinya. Kalau kita mau menghitung I, maka tinggal R per M, atau sebaliknya yang sering ditanyakan itu adalah R-nya. Suku bunga nominalnya itu berapa? Berapa persen? Dan satuannya di sini adalah dalam tahun. Cara menghitungnya I dikali M. Jadi ini pasti salah satunya ada yang diketahui. M ini adalah jumlah periode dalam 1 tahun. Periodenya bulanan. Dibayarkan 1 bulan sekali. Artinya dalam 1 tahun itu ada 12 kejadian pembayaran ya. Karena dibayarkannya kan bulanan. Dibayarkannya harian. Dibayarkannya harian di hari kerja. Jadi kita mengabaikan Sabtu Minggu dan hari libur nasional. Nah, maka jumlah periode dalam 1 tahunnya itu ya anggaplah ini ya kita abaikan tanggal merah deh ya, kan ribet yang hitung-hitungnya kalau sekarang. Berarti dikalikan 365 sehingga R-nya itu adalah nanti suku bunga nominal per periode yang mau dicari itu tadi. Gitu. Nah, ini mungkin nggak ada ya, tidak ada contohnya, mungkin di slide berikutnya. Nah, ini adalah suku bunga nominal. Tadi suku bunga nominal ya, sekarang adalah bunga efektif. Bunga efektif ini adalah suku bunga nominal yang mirip dengan bunga majemuk. Nah, jadi kalau di sini contohnya suku bunganya 1% per bulan. Suku bunganya 1% per bulan. Per bulan ini kan sudah masuk ke periode. Artinya 1% ini adalah I. Tadi kalau kita mengingat slide sebelumnya, rumusnya itu kan R sama dengan I dikali M ya teman-teman. R ini adalah suku bunga nominal. I ini adalah suku bunga per periode. M ini adalah jumlah periode. Gitu. Suku bunganya 1% per bulan, artinya periodenya bulanan, jadi ini I. Maka suku bunga nominalnya berapa? Suku bunga nominalnya adalah R sama dengan I dikali M. I-nya ketemu 1%, M-nya berapa? Di sini M-nya 12. Kenapa? Karena yang harus diingat suku bunga nominal itu adalah suku bunga dalam
1 tahun. Nah, jadi konversinya itu pun juga ke tahun. Kalau yang diketahui bulan ya dalam 1 tahun itu ada berapa bulan? 12 bulan. Kalau hari dalam 1 tahun berapa hari? Kalau minggu dalam 1 tahun ada berapa minggu? Jadi kejadian yang muncul itu ada berapa kali? Ada juga nanti soal yang suku bunganya 1% per 2 bulan. Nah, kalau suku bunganya ini ada di contoh selanjutnya ya. Nah, jadi suku bunga nominalnya adalah 12% per tahun. Suku bunga efektifnya berapa? Suku bunga efektif, nah kalau I ini adalah suku bunga dalam periode tersebut, kalau suku bunga efektif, ini adalah suku bunga yang diterapkan ke dalam sistem pembayaran tersebut. Itu. Nah, jadi kalau tadi kita tahu suku bunga nominalnya di sini 12%, maka ternyata kita hitung suku bunga efektifnya itu 12,68% dalam 1 tahun. Kenapa 12,68%? Karena kita membayarnya secara bulanan. Gitu. Jadi nggak flat. Bukan nggak flat sih, bukan nggak langsung dalam 1 tahun gitu, tapi bulanan, sementara suku bunga nominalnya itu kan untuk per tahun. Jadi dengan suku bunga nominal 12% per tahun, dan kita membayar secara bulanan, dengan suku bunganya 1% per bulan, sebenarnya kita melakukan pembayaran itu dengan bunga sebesar 12,68% per tahun. Oke. Nah, itu kalau per bulan gampang. Kalau per bulan kan hitungnya gampang ya. 1 bulan maka suku bunga nominalnya tinggal dikali 12 atau suku bunga efektifnya ini pangkatnya tinggal dipangkatkan 12. Ini gimana cara ngitungnya? Nanti ada rumusnya. Ini cuma untuk membandingkan aja, nanti akan ada rumusnya. Kemudian suku bunga 3% per 3 bulan. Maka suku bunga nominalnya adalah I per periodenya, 3% dikali M, jumlah periodenya. 1 tahun, tadi kan ada 12 bulan. Kalau suku bunganya berlaku per 3 bulan, kok delay? Oke, sudah muncul. Kalau suku bunganya berlaku per 3 bulan, artinya dalam 12 bulan itu ada berapa kejadian? Berarti kan akan ada 4 kejadian ya, 3 bulan sekali. Anggaplah dari Januari, Februari, Maret itu sudah 1 kejadian. April, Mei, Juni 1 kejadian. Juli, Agustus, September 1 kejadian. Oktober, November, Desember itu 1 kejadian. Sehingga di sini ada 4 kan-nya. Jumlah periodenya itu ada 4 kali. Sehingga di sini dikalikan 4. Hasilnya 12% per tahun. Kemudian dihitung suku bunga efektifnya, ketemunya 12,55% per tahun. Oke, sampai sini kalau sudah mulai bingung ditahan dulu. Ini ternyata belum rumus. Nah, ini adalah pengertiannya ya, teman-teman. Jadi pada suatu transaksi peminjaman atau simpanan ditentukan tingkat bunga modal adalah 5% per musim tanam. Maka dapat dikatakan bahwa tingkat bunga per tahunnya 10%. Jadi kita nggak usah ngitung, kita langsung per musim tanam, di sini diasumsikan 1 tahun itu ada 2 kali musim tanam. Maka musim tanam itu terjadi 6 bulan sekali. 2 kali kan ya, 6 bulan sekali. Setiap 6 bulan terjadi musim tanam. Berarti dalam 1 tahun akan ada 2 kali musim tanam. Nah, sehingga tingkat bunga per tahunnya tinggal dikalikan aja. 5 dikali 2 sama dengan 10%. Itu adalah tingkat bunga nominal. Tingkat bunga efektif itu yang perhitungannya agak sedikit lebih rumit. Gitu. Kalau di sini, jika transaksi tersebut memiliki periode N tahun,
dan total pokok tahun N-1 diambil dari pokok N-2, maka nilai tersebut disebut tingkat bunga efektif. Nah, lalu gimana? Di sini ada contohnya. 10 juta rupiah diinvestasikan pada awal musim tanam dengan bunga modalnya 5%. Dengan bunga modalnya 5% ini kita dapat bunga modal 5% per musim dengan asumsi satu musim tanam berlangsung selama 6 bulan. Maka berapa tingkat bunga modal dalam 1 tahun? Nah, berarti dibedah nih soalnya. Satu musim tanam berlangsung selama 6 bulan. Artinya dalam 1 tahun akan terjadi 2 kali musim tanam. Nah, jadi kalau kita ngomongin bunga nominal, ini tinggal dikali 2. 5% dikali 2 sama dengan 10% per tahun. Tapi ini hasilnya segini ya. Nah, nanti ini kita hitung. 10% per tahun. Nah, maka kalau kita mau mencari bunga efektif, kita harus pisahkan sendiri-sendiri nih kejadian musim tanam yang satu dengan kejadian musim tanam yang kedua. Bunga modal pada musim tanam yang pertama adalah 10 juta rupiah, bunga modalnya ya, dikali 0,05. Sama dengan 500.000 rupiah, itu bunganya. Kenapa? Karena dengan bunga modalnya 5%, 5% dari modal awal, kan? 5% dari si 10 juta. Sehingga bunganya sendiri adalah 500.000. Nah, total pokok pada awal musim kedua, nah jadi di bulan Januari sampai bulan Juni, si siapa ini? Petani berarti ya? Musim tanam, oke lah, anggaplah ini petani yang pinjem. Petaninya akan memiliki hutang sebesar, bukan memiliki hutang, akan punya, kalau di sini dia mau investasi ternyata, jadi dia akan punya penambahan dana. 10 juta ditambah bunga 500.000. Jadi dia akan punya uang 10.500.000 rupiah. Ini di Januari sampai Juni. Nah, kemudian ini Juni sampai Desember. Oke. Bunga modal pada musim kedua itu tidak lagi diambil dari 10 juta ini. Tetapi bunganya itu diambil dari periode terakhirnya. Periode paling terakhir 10 juta ini kan P ya. Dia ini kan ada di awal sekali. Jadi ibaratnya itu di sini ada 10 juta. Oke, selanjutnya ada 10.500.000. Maka selanjutnya berapa? Nah, ngambilnya itu dari yang pas sebelumnya. Oke, nah ngambilnya itu pas sebelumnya. Jadi 10.500.000 ini dikalikan dengan bunganya 5%. Dia akan dapat bunga modal di musim kedua 525. Sehingga jumlah bunga dalam 1 tahun itu adalah bunga modal pada musim pertama ditambah bunga modal pada musim kedua sebesar 1.025.000 rupiah. Nah, itu adalah bunganya. Total ini ya, total bunga dalam rupiah. Sehingga total pokok pada akhir musim kedua, ini kan dia investasi, artinya di bulan Desember nanti, atau di Januari awal setelah periodenya berakhir, si omnya ini yang menginvestasikan akan mendapatkan uang sebesar 11.025.000 rupiah. 10 jutanya dari investasinya, kemudian 1.025.000-nya itu dari bunga modal selama 2 musim tanam. Gitu. Nah, sehingga pertanyaannya kan berapa nih bunganya? Karena kalau bunganya kita pakai bunga nominal 10%, artinya kan si petani ini hanya dapat 10 juta ditambah 10% ya, 1 juta. Dia hanya dapat 11 juta. Tapi ternyata di hitungan kita dia dapat kelebihan 25.000. Nah, artinya bunganya itu tidak 10%.
bunga efektifnya itu tidak sesuai dengan bunga nominal. Bunga efektif itu ya yang terjadi dalam realitanya ya. Jadi dihitung aja sih bunganya 10.025.000 dibagi 1.025.000 dibagi 10 juta dikali 100%, ketemu 10,25%. Nah, jadi dari sini si 10% ini adalah bunga nominal, 10,25% ini adalah bunga efektif. Gitu. Jadi cara menghitung bunga efektif itu adalah dengan menghitung nilai bunga pada periode saat ini menggunakan hasil pokok di periode sebelumnya. Kalau periodenya lama banget, ini kebetulan hanya 2, jadi cepet. Tapi kalau periodenya sampai 7 gitu ya, ujian cuma ngerjain periodenya aja ya teman-teman. Nah, jadi ini ada rumusnya. Ada rumusnya secara matematis, hubungan bunga efektif dan bunga nominal itu dapat ditulis melalui persamaan berikut. Nah, jadi di sini sebenarnya ada 2 rumus. Ini adalah rumus yang pertama. Ini adalah rumus yang pertama. Ini adalah rumus yang kedua. Semoga terlihat ya di layarnya teman-teman. Soalnya kayaknya warna latarnya gelap. Nah, jadi di rumus yang pertama ini adalah IE. IE ini adalah tingkat bunga efektif. Ya, IE ini adalah tingkat bunga efektif. Tadi 10,25%. Cara mencari IE ini adalah 1 ditambah R per M dipangkatkan LM. Nah, R ini apa? R ini di situ adalah tingkat bunga nominal per tahun. Kemudian M ini adalah jumlah periode pemajemukan bunga dalam 1 tahun. Jangan lupa R per M ini adalah I. Ya, tadi di rumus awal, di rumus bunga nominal, rumus itu kan R sama dengan I dikali M. Nah, maka kan kalau kita mau mencari I sama dengan R per M. Nah, jadi ini adalah I. Kalau teman-teman nanti baca literatur, mungkin ya baca buku, baca materi dari tempat lain, kalau dituliskannya 1 plus I pangkat LM itu sama. 1 plus I. Itu sama ya. Pangkat LM dikurangi 1, jangan lupa. Dikurangi 1. Oke. Kemudian M itu tadi jumlah periode bunga dalam 1 tahun. Dipangkatkan L dikali M. M-nya ini masih M yang sama, L-nya ini apa? L ini adalah panjang interval waktu. Gitu, panjang interval waktu. Kalau di soal sebelumnya, saya hapus dulu. Di soal sebelumnya, di sini berapa tingkat bunga modal dalam 1 tahun? Artinya panjang interval waktunya itu hanya 1 tahun. Gitu. Jadi L itu seringnya di beberapa literatur dia tidak dituliskan. Kenapa? Karena nilainya 1 dari si 1 tahun itu tadi. Karena kan suku bunga nominal itu tahunan ya teman-teman. Jadi kalau kita interval waktunya itu hanya 1 tahun, maka artinya si L-nya itu adalah 1 tahun, tidak perlu dikonversikan ke suku bunga per periodenya, ke bulan, ke minggu, ke hari, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, L ini adalah panjang interval waktu. Tapi ada juga nih kasus-kasus lain yang maka berapa tingkat bunga modal dalam 2 tahun, dalam 52 minggu, dalam 52 minggu itu 6 bulan sih ya. Cuma mungkin bunganya itu mingguan. Dalam sekian bulan, 8 bulan, 4 bulan, dan lain-lain. Makanya di sini saya tetap masukin si notasi L-nya. Gitu.
L ini harus jadi perhatian ketika diketahui intervalnya itu intervalnya itu tidak 1 tahun, kurang dari 1 tahun. Lebih dari 1 tahun. Itu rumus yang pertama. Kemudian rumus yang kedua, ini IE aksennya sebetulnya, tapi saya nggak tahu kenapa kok aksennya ada di sini, nanti saya perbaiki. Ini adalah IE aksen, di mana IE aksen itu adalah tingkat bunga efektif per periode C. Ini maksudnya gimana per periode C? Kayaknya sih ada di contoh soal. Nah, jadi misalkan sudah ketemu nih tingkat bunga efektifnya. Tingkat bunga efektif per tahun, terus tiba-tiba pengen nanya, terus kalau tingkat bunga efektif per 6 bulan berapa? Nah, itu kita pakai IE aksen. Rumusnya sama, yang beda adalah pangkatnya, pangkat C. C di sini adalah jumlah periode pemajemukan bunga efektif. Jadi kalau mau tahu 3 bulan sekali, ya maka itu nanti di sini yang akan berubah. Di pangkat C-nya ini jadi 3. Kayaknya ada kok contoh soalnya. Oke. Nah, jadi secara matematis hubungan bunga efektif dan nominal, pada contoh yang tadi ya, yang si petani mau investasi 10 juta, daripada kita pusing ngitungin sebanyak itu, tadi kan yang kita hitung ini, yang kita hitungkan sebanyak ini, jadi mari kita selesaikan menggunakan rumus. Kalau dari rumusnya adalah seperti ini. 1 ditambah 0,1, 0,1 ini bunganya per 2 ini adalah M-nya ya. Tadi rumusnya itu kan IE sama dengan 1 plus R M pangkat L dikali M dikurangi 1. IE ini bunga efektif. 1 ditambah R, R-nya tadi tahu 10%, bunga nominalnya 10%, terus M-nya ini kan 2 musim panen, 2 kali musim panen. 2 kali musim panen ini dalam 1 tahun terjadi 2 kali, maka di sini M-nya adalah 2. Kemudian pangkat L dan dikali M. L-nya tadi itu dimintanya di soal ya, dalam 1 tahun, dikali M, M-nya 2. Sama dengan 2. Jadi di sini 2, dikurangi 1 adalah 0,1025. Kemudian dijadikan persen dikali 100%. Jadinya 10,25%. Hasilnya sama. Itu kalau kita pakai rumus. Oke. Selanjutnya, nah ini contoh soal. Ini saya rekam nggak ya teman-teman? Oh, sudah. Suku bunga nominal 12% per tahun dengan bunga majemuk setiap bulan. Berarti ini dimajemukan bulanan. Hitunglah suku bunga efektif per tahun dan per 4 bulan. Di sini yang ditanyakan adalah IE dan IE aksennya. IE aksen untuk si per 4 bulan ini tadi. Udah ada jawabannya ya. Diketahui R. R-nya adalah suku bunga nominal 12% per tahun. Dengan bunga majemuk setiap bulan, maka periodenya itu bulanan. Dia terjadinya 12 kali. Ini tidak perlu diberi satuan ya seharusnya, cuma ini kenapa saya kasih ya? Mungkin untuk memudahkan aja. Jadi ini sebetulnya tidak perlu diberi satuan. Nah, kemudian L-nya, hitunglah suku bunga efektif per tahun dan per 4 bulan. Nah, di sini kan tidak diketahui panjang intervalnya. Kalau panjang intervalnya itu tidak diketahui, maka kita anggap panjang intervalnya adalah 1 tahun. Maka L-nya adalah 1. Ini juga sebetulnya tidak perlu diberi satuan. Nah, kita kerjakan yang pertama, hitung suku bunga efektif. Cara menghitung suku bunga efektif. IE sama dengan R per M pangkat LM. Nah, jadi di sini
Di sini ya, 1 ditambah R-nya adalah 12%. Jangan lupa, 12% itu kan 12/100. Nah, itu yang ditulis adalah hasil dari 12/100-nya. Jadi di sini adalah 0,12 per M. M-nya tadi 12. Dipangkatkan L dikalikan M. Ya kan? Dikali M 12 dikurangi 1. Oke. Nih, dikurangi 1. Sama dengan ketemu nih 0,1268. Kemudian dijadikan lagi ke persen, sama dengan 12,68% per tahun. Gitu. Nah, ini adalah suku bunga efektif per tahun. Kemudian yang kedua, ditanya suku bunga efektif per 4 bulan. Suku bunga efektif per 4 bulan. Nah, jadi ini dengan cara yang sama, tinggal kita rubah pangkatnya. Jadi 1 ditambah masih per M ya, R per M 0,12 per 12 pangkat C. C-nya berapa? 4 bulan. Maka C-nya di sini si ininya 1 dikali 12-nya kita hapus, kita ganti 4. Sehingga didapatkan nilainya 4,06%. Ini bukan per tahun, tetapi per 4 bulan. Gitu. Ini untuk suku bunga efektif dan suku bunga efektif aksen. Suku bunga efektif aksen ini ya kalau ada yang ditanyakan selain suku bunga efektifnya. Nah, ini kalau dia masih 1 tahun itu masih mudah. Selanjutnya, ini hampir sama kayak soal yang pertama tadi ya teman-teman. Cuma di sini jika diketahui, mari kita selesaikan. Petani pinjam uang nih ke bank 10 juta. Ia mau mengembalikan secara angsuran pada setiap akhir tahun selama 5 tahun. Ya berarti bayarnya 5 kali ya, 1 tahun sekali. Jika diketahui tingkat bunga modal yang berlaku adalah 6% per musim, berapa angsuran setiap tahunnya? Tingkat bunga modal yang berlaku 6% per musim. Tadi di soal yang pertama dijelaskan bahwa 1 musim itu 2 kali panen, artinya 1 musim itu terjadi dalam 6 bulan. Nah, artinya tingkat bunga modal 6% ini adalah tingkat bunga modal yang berlaku selama 6 bulan. Oke. Berapa angsuran? Yang ditanyakan adalah A. Di sini sudah ada ya. Tolong diabaikan dulu jawabannya. Diketahui dia pinjam uang 10 juta. Karena 10 juta ini dia dapat sekarang, artinya 10 juta ini adalah P-nya. N-nya tiap akhir tahun selama 5 tahun. Maka N-nya adalah 5. Kemudian R, kita dapat R ini 6%. Jangan lupa 6% ini adalah per musim. Jadi di sini ditulis saja R per musim. Gitu. Kalau saya mau nulis R per tahun, boleh silakan. Jadi R per tahunnya ini ya, kalau mau dituliskan langsung juga boleh. R per tahunnya 2 dikali 6%, yaitu 12% per tahun. Oke. Jadi R ini memang harus dikonversikan dulu ke tahun. Walaupun nanti dimintanya misalkan yang diketahui musim, tapi dimintanya juga per musim. Ini kebetulan yang diminta per tahun ya. Tapi tetap dia itu suku bunga nominal itu adalah yang berlaku dalam 1 tahun. Ubah aja dulu dia ke tahun dengan dikali. Dikalikan berapa? Ya, kalau 1 musimnya 6 bulan, berarti untuk dapat recover 1 tahunnya ini kan dia tinggal dikalikan 2.
Jadi 12% per tahun. Cari suku bunga efektifnya. Ini kan sebetulnya mencari A. Rumus mencari A itu kan yang diketahui P ya. Bukan P, ya upper P, I, N. Nah, I-nya ini yang akan kita cari. I-nya ini adalah si suku bunga efektif. Gitu. Kenapa bukan I tadi kan sama dengan R per M? Kenapa kok kita nggak pakai rumus itu? Karena kan kita udah tahu nih R-nya 12. M-nya berapa? M-nya berapa nih? Dia mintanya per tahun. Berarti bisa kita pakai 12%. Kenapa kok harus kita pakai suku bunga efektif? Gitu. Nah, kenapa kita harus pakai rumus suku bunga efektif? Ya, Terus Mas mau jawab? Cegulan Mas, agak ngiri jadi kan. Terus ibu. Kita jawab, oke. Oke. Nah, jadi kenapa kita tidak menggunakan kita nggak pakai rumus ini, karena ini adalah rumus untuk mencari suku bunga nominal. Kalau teman-teman nanti ke atas ya, ke slide awal, ini adalah rumus untuk suku bunga nominal. Nah, sehingga untuk menghitung ini, kita harus menggunakan suku bunga efektif. Jadi dihitung aja. Pakai rumus yang tadi, R per M, gitu ya, I-nya dikali si LM-nya. Dikurangi 1, jadi ketemu 12,36%. Sudah dapat nih suku bunga efektifnya IE-nya. Tinggal kita mencari A. A dengan bunga 12,36%. Ini yang tadi saya bilang ya, kalau dalam praktek sesungguhnya kita tidak bisa pakai tabel konversi. Tabel konversi sekali lagi itu untuk memforecast. Nah, jadi ini harus dihitung manual. Tapi kalau untuk teman-teman nggak perlu dihitung manual, kecuali teman-teman mau repot nggak apa-apa sih kalau saya. Gitu. Jadi yang penting kan di sini teman-teman tahu harus mencari si IE-nya dulu untuk menghitung annual-nya. Nah, gitu ini untuk tingkat suku bunga. Masih ada soal yang lain. Soal yang lain apa bedanya? Bedanya kayaknya hanya di N ya. Seorang petani meminjam uang pada bank 10 juta, dia pinjam lagi, maka 10 juta ini adalah si P-nya. Dia mau mengembalikan secara angsuran, artinya kita nanti akan punya A. Selama 20 bulan, 20 bulan ini adalah N-nya. Jika diketahui tingkat bunga modal yang berlaku 6% per musim, maka berapa angsuran setiap bulannya? Jangan lupa digarisbawahi angsuran setiap bulannya. Kita bandingkan dengan pertanyaan yang tadi. Di pertanyaan yang ini dia minta angsuran setiap tahunnya. Artinya si bapaknya, si petaninya ini mau bayar 1 tahun sekali di soal yang tadi. Tetapi di soal yang sekarang, dia mau bayar 1 bulan sekali setiap bulan. Gitu. Jadi diketahui PN dan R-nya, R per musim. R per musim. Kemudian R per tahun. Bu, tadi kan R itu tahunan. Berarti kita harus konversi dulu ke tahun, bisa. Silakan dikonversi ke tahun, tetapi jangan lupa ini yang ditanyakan adalah setiap bulan. Jadi mau langsung dikonversi ke bulan juga boleh. Bu, saya sukanya muter-muter ke tahun dulu, mau ke bulan boleh, silakan. Yang penting hasilnya sama. Jadi kalau kita ngomongin R per musim 6%, maka R per tahun itu kan 2 dikali 6 sama dengan 12%. R per bulan sama dengan 12 dibagi 12, 1% atau 6 per 6. 1%. Sama ya hasilnya, mau pakai R-nya per musim ataupun per tahun.
Yang penting R di sini itu adalah untuk angsuran di setiap bulan. Nah, jadi kita dapat nih R-nya 1%. Tinggal mencari IE-nya. IE-nya tadi itu rumusnya 1 ditambah R plus M pangkat L dikali M dikurangi 1. Gini. Nah, IE-nya, R-nya tahu, R-nya kita tahu 1%, maka di sini 0,01. M-nya di sini, M-nya kita masih tidak menuliskan ya, di sini hanya N periode. M-nya berapa? M-nya kalau di sini 1/6, tapi dari mana 1/6? 1/6 itu dari ini, jadi M-nya ini kan kalau tadi kita ngomonginnya kan per tahun ya teman-teman. Jadi karena kita tahu suku bunganya ini adalah per musim ya, per 6 bulan sekali, artinya dalam 1 tahun itu kita akan punya 2 kejadian. Dalam 1 tahun. Kenapa? Karena kan dia berulang 2 kali, 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua, jadi 2 kali kejadian. Kalau kita ngomongin tahun, 2 kejadian per tahun. Kalau kita ngomongin per musim, berapa kali kejadiannya? 1 ya, 1 kali. Kenapa? R per musim. R untuk 1 musim. Artinya dalam 1 musimnya cuma 1 kali. 1 musim itu berapa lama? 6 bulan. Artinya dalam 6 bulan itu cuma 1 kali. Yang per tahun kenapa 2? Karena 1 tahun. Iya 2 kali. Karena 1 tahun itu 12 bulan. Karena 1 tahun itu 12 bulan. 12 bulan itu kan 6 bulan plus 6 bulan. Jadi kejadiannya adalah 2 kali. Nah sekarang kalau kita mau ngomongin, kalau kita mau mencari tahu per bulan. Berapa kejadian yang muncul per bulannya? Nah, kejadian yang muncul per bulannya itu kan kok saya nulis nggak keluar. Adalah 1/6. 6 ini dari mana? 6 ini dari ini sih, dari musimnya. Yang kita ketahui. Setiap musim kejadiannya itu berulang, kejadiannya itu hanya terjadi 1 kali. Maka untuk 1 bulan itu ada berapa? Maka dia harus dihitungnya 1/6. 1/6. Jadi di sini adalah 1/6 atau berapa? 0,67. 0,67. Untuk memastikan teman-teman bisa cross check. Jadi dalam 1 bulan dia itu terjadi 0,67. Terjadinya 0,67 probabilitasnya. Maka dalam 1 musim dia berapa kali, tinggal dikalikan 6. Dia nanti akan dapat 1 kali, 1, sekian kejadian. Kemudian kalau 1 tahun berapa kali dia akan dapat 2, sekian. Nah jadi sama ya, 2 kejadian per tahun, 1 kejadian per 6 bulan. Nah maka dia di sini dibagi 1/6. Pangkatnya pun juga ikut 1/6. 1/6 dikurangi 1. 0,97% dapatnya. Kemudian tinggal dimasukkan A-nya, A per P 0,97%. Ini kalau di tabel konversi ada yang 1% ya, ada yang 1%. Kemudian N-nya 20. Nah, sehingga si petani ini ketika dia pinjam uang berapa ini? 10 juta. Ketika dia pinjam uang 10 juta dan dia mau mengangsur aja selama 20 bulan, dia bisa ngangsur sebesar 554.000 per bulannya. Oke.
Oke, gitu. Selanjutnya ada lagi kah? Oke. Ya, baik. Itu contoh-contohnya di sini ada soal latihan tapi sudah saya kasih jawaban. Jadi saya nggak bisa kasih tunjuk ke teman-teman. Nanti silakan dicek aja di slide. Soalnya individu ya, dikerjakannya secara individu. Adakah yang ingin ditanyakan sebelum saya mengakhiri perkuliahan kita pada siang sore hari ini? Ibu, saya mau tanya, Bu. Silakan. Erni 1225, tapi yang di slide 28 tadi, Bu. Oke, tunggu saya. Tadi kepencet soalnya. Oke. Ini ya. Iya, Bu. Yang di suku bunga efektif per 4 bulannya itu, kan itu yang 1 plus kenapa 0,01, Bu? Bukan berapa ya? Kan itu harusnya kayak per 4 bulan gitu jadinya, Bu, M-nya. Iya, harusnya M-nya per 4 bulan. Kenapa kok di sini 0,01? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu jawab mungkin teman-teman? Oke. Nah, jadi kalau yang di sini itu kan 1 ditambah R-nya ini kan tadi kita punya ini ya R-nya 1% per bulan ya. 1% per bulan, tetapi di sini adalah bunga efektif per 4 bulan. Jadi sebetulnya ketika teman-teman mengerjakan soal ini itu IE, ini kan IE dan IE aksen. Nah, jadi R per M-nya itu akan selalu sama. Kalau kita punya IE R per M-nya, ini kan R per M 0,01 A gitu ya. IE aksen untuk bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, bulan ketujuh itu akan sama 0,01 juga. Atau sama seperti si A ini tadi. Itu kenapa? Itu memang ketentuan, tetapi itu bisa dibuktikan. Nah, pembuktiannya adalah suku bunga efektif per 4 bulan. Nah, artinya R yang ada di sini adalah R untuk 4 bulan. Gitu. R yang ada di sini, ya, R itu R untuk si 4 bulannya. R untuk 4 bulan adalah 1% dikali 4, jadi 4%, 0,04. Per M. M-nya tadi berapa? M-nya 4 bulan. Kemudian dikalikan, dipangkatkan 4 dikurangi 1. Sama seperti si 0,01 yang ada di sini. Ini kan 12 bulan ya, per tahun. Tapi satuannya adalah bulan. Jadi didapatkannya dari 0,12 per 12. Jadi R-nya itu R per tahun 0,12, ambilnya dari sini. 12%, ambilnya dari sini 0,12-nya per M selama 12 bulan. Kemudian dipangkatkan 12. Ya, gitu Erni. Sudah cukup jelas? Iya, Bu, jelas. Terima kasih, Bu. Sama. Ada lagi yang lain adik-adik? Saya hapus. Oke.